Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya. Kita mau bedah materi Anda hari ini. Fokusnya ke bagian kedua dari hidden potentialnya Adam Grant. Judulnya, Struktur Pendukung Motivasi untuk Mengatasi Rintangan. Nah, misi kita kali ini, gimana ya, coba ngebongkar ini loh, konsep scaffolding atau struktur pendukung, kerangka sementara gitu ya, yang katanya bisa bantu kita lewatin tantangan, terus buka potensi tersembunyi. Siap. Nah, sumber kita ini bilang, kadang tuh modal karakter kuat atau tekad aja nggak cukup. Kita butuh scaffolding itu. Tapi scaffolding ini apa sih sebenarnya? Iya, bayangin aja kayak perancah bangunan, tahu kan? Yang dipakai pas lagi bangun gedung tinggi. Itu kan struktur sementara ya, fungsinya bantu pekerja buat naik, ngerjain bagian yang susah dijangkau. Ya. Nah, scaffolding di konteks ini, mirip lah, dukungan sementara. Bisa dari luar, bisa dari dalam, buat bantu kita berkembang. Dan yang seru bentuknya tuh bisa macam-macam banget, nggak kepikiran kadang. Contohnya nih, riset di buku ini nunjukin, main Tetris setelah lihat sesuatu yang ganggu, itu ternyata bisa ngurangin flashback negatif loh. Main Tetris? Serius? Iya, aktivitas simpel gitu bisa jadi semacam, ya perancah mental. Nah, oke. Menarik. Jadi, perancah ini bisa aktivitas, bahkan main game gitu ya. Terus, gimana dong cara pakainya pas kita lagi jenuh banget atau mungkin udah burn out sama latihan yang gitu-gitu aja? Di buku ini disebut soal deliberate play. Ini beda ya sama latihan biasa. Betul, beda. Kuncinya tuh bukan cuma deliberate practice atau latihan keras yang kadang, ya ampun, ngebosenin banget. Tapi gimana caranya numbuhin yang namanya harmonious passion. Jadi kita benar-benar nikmatin prosesnya itu loh, nggak cuma ngejar hasilnya doang. Jadi suka sama perjalanannya gitu ya. Nah, itu dia. Dan deliberate play itu jembatannya. Jadi ini aktivitas yang sebenarnya terstruktur. Tapi dirancangnya itu biar kerasa kayak main. Tugas yang rumit dipecah jadi lebih simpel, lebih asyik, jadinya nggak kerasa kayak beban. Ini ngebangun perancah motivasi dari dalam. Wah, contohnya keren-kerennya di buku itu. Ada Evelyn Glennie, pemain perkusi yang tunarungu. Iya, dia kan dengerin musik lewat getaran di badan ya. Betul. Itu kan perancah sensorik yang unik banget. Atau Stephen Curry, latihannya dibikin variatif kayak main game, biar nggak monoton. Nah, itu bikin dia tetap semangat, tetap eksplosif di lapangan. Nggak bosen. Jadi ini mungkin pertanyaan juga buat Anda yang dengerin nih. Gimana caranya bikin tugas atau latihan yang sekarang rasanya berat, jadi ada unsur mainnya dikit, biar lebih asyik gitu? Bikin asyik itu satu hal ya, satu bentuk perancah. Tapi gimana kalau masalahnya bukan bosan? Tapi kita benar-benar ngerasa, wah kok mandek ya, nggak maju-maju. Nah, di sini scaffolding juga penting, tapi caranya mungkin agak, nggak biasa. Ambil jalur memutar. Jalur memutar, maksudnya? Iya, jadi kemajuan itu kan jarang banget lurus kayak jalan tol. Kadang kita perlu agak belok dulu. Wah ini nih, kayak ceritanya R.A. Dickey ya, pelempar bisbol itu. Nah, iya. Itu contoh klasik. Karirnya kan hampir kelar gara-gara cedera aneh banget. Dia lahir nggak punya ligamen penting di siku. Betul. Kondisi yang bikin dia kayaknya nggak mungkin bisa jadi atlet pro. Tapi justru karena kemunduran itu, dia malah jadi jago knuckleball. Lemparan yang susah banget ditebak itu. Iya, dia terpaksa cari cara lain kan? Kayak mundur selangkah tapi malah maju 2 langkah. Dan ini juga nunjukin pentingnya cari banyak pemandu ya, multiple guides, nggak cuma satu guru aja. Kenapa gitu? Karena kadang satu ahli itu udah terlalu jago, istilahnya kena kutukan pengetahuan. Dia lupa rasanya jadi pemula, jadi susah jelasin hal-hal dasar. Oh, jadi kayak udah di level dewa gitu ya, lupa cara ngajarin dari nol. Bisa dibilang gitu, makanya butuh pemandu yang beragam. Kayak Dicky yang dibantu banyak mantan pelempar knuckleball. Mereka kasih sudut pandang beda-beda. Bantu kita ngerakit buku panduan kita sendiri. Kayak ngerakit perancah dari macam-macam saran gitu. Jadi pesannya nih, kalau Anda lagi ngerasa macet, mungkin jawabannya bukan maksa terus di jalan itu, tapi justru berani coba belok, coba jalur yang, wah beda banget gitu ya. Menarik sini. Dan perancah ini nggak cuma buat diri sendiri loh, ternyata bisa juga buat kelompok. Ada contohnya juga kan? Ada, dan ini kuat banget contohnya, The Golden 13. Oh iya, kelompok kadet Angkatan Laut kulit hitam pertama di AS itu ya? Betul, mereka itu ngadepin diskriminasi yang wah gila-gilaan, sistemik banget. Ujiannya sengaja dibikin susah biar mereka gagal. Terus gimana mereka ngatasinnya?
Nah, mereka nggak nyerah. Mereka bangun perancah sosial. Jadi, mereka saling ngajarin materi diam-diam setelah jam belajar resmi, latihan bareng secara rahasia, bahkan katanya sampai di kamar mandi gitu setelah lampu dimatiin. Luar biasa. Iya, mereka buktiin kalau potensi itu bisa diangkat bareng-bareng kalau ada struktur pendukung kolektif yang kuat. Dan dari kisah mereka ini, muncul 2 efek psikologis yang keren banget. Pertama, tutor effect. Maksudnya? Cara paling efektif buat belajar itu justru dengan ngajarin orang lain. Pas mereka saling ngajar, pemahaman mereka sendiri jadi makin dalam. Oh, iya masuk akal. Terus yang kedua, coach effect. Ini memotivasi diri sendiri dengan cara nyemangatin orang lain. Jadi dukungan moral yang mereka kasih satu sama lain itu nguatin keyakinan mereka bareng-bareng. Jadi ngasih dukungan ke orang lain itu bisa jadi perancah buat diri kita sendiri juga ya? Kayaknya gitu, timbal balik. Persis, jadi scaffolding ini pada dasarnya itu tentang membangun ketahanan ya, resilience. Struktur pendukung ini mau dari dalam atau dari luar itu bantu kita mengubah cara kita lihat rintangan. Yang tadinya kayak tembok tinggi nakutin jadi tantangan yang oke, bisa kita daki nih asal ada alat dan dukungan yang pas. Sip. Jadi intinya nih, pakai perancah itu bukan tanda kita lemah atau manja, sama sekali bukan. Justru itu strategi cerdas buat bertumbuh, buat ngelewatin batas kita yang sekarang. Betul. Entah itu lewat deliberate play biar tetap semangat, atau berani ambil jalur memutar pas lagi buntu kayak R.A.D. kita tadi, atau bangun kekuatan bareng-bareng kayak di Golden 13. Semuanya itu cara aktif buat nyiapin alat bantu biar potensi kita keluar. Iya, ini soal gimana kita secara proaktif nyiptain kondisi biar kita bisa terus maju, meskipun lagi susah. Oke, nah sebagai penutup nih, pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau tadi kita lihat banyak perancah itu datang dari luar ya, pelatih, teman, mentor, bahkan game Tetris tadi. Kira-kira perancah internal apa nih yang bisa mulai Anda bangun dari sekarang? Mungkin cara pandang baru soal kesulitan, atau kebiasaan kecil yang dukung tujuan Anda, atau mungkin keyakinan yang lebih kuat sama kemampuan diri sendiri buat belajar dan adaptasi. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.